Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Sebelum masuk ke pembahasan teknikal ataupun fundamental ya, untuk rekan-rekan semua, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian untuk fokusnya malam ini sampai dengan besok tanggal 2 April, dari segi fundamental itu ada indeks manajer pembelian, dari segi manufaktur dan ISM. Yang kedua adalah ada JLOT. Khusus untuk PMI sendiri itu perkiraannya adalah menurun di bawah 50. Cuman misalkan aktual yang akan rilis nanti itu datanya adalah di atas 50, kategorinya adalah masih tetap positif untuk indeks dolar. Tapi kalau misalkan di bawah 50, ada peluang kemungkinan indeks dolar akan kedorong ke bawah lebih lanjut. Kemudian ada JLOT, hati-hati, perkiraannya juga turun ya, waspadai, ada potensi volatility malam ini kemungkinan bisa aja tinggi. Selanjutnya masuk ke indeks dolar atau dari segi teknikalnya, open market kemarin itu kan berada di atasnya support, harga kedorong ke bawah. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, sebenarnya body candle-nya itu masih belum mampu tutup di bawahnya low minggu yang sebelumnya 103.84 ya, dan harga ini naik kembali, masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot weekly dengan batas atasnya 10436, sudah 2 kali sentuhan untuk minggu ini ya. Batas bawahnya berada di 104.15. Jadi untuk zona pantaunya indeks dolar hari ini sampai dengan besok, misalkan harga mampu maintain di atasnya 104.36 atau sebagai level kuncinya, yang akan menjadi zona pantau selanjutnya itu berada di resisten pertama weekly 10454, kemungkinan sampai dengan besok masih berada di bawahnya 104.68. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah kembali, kuncinya jangka pendek berada di 10415. Misalkan sudah kehilangan level area tersebut, baru ada peluang kemungkinan akan nge-retest sekali lagi di level area support pertama weekly. Dan zona pantau untuk minggu ini, selama untuk indeks dolar masih belum mampu bergerak di atasnya zona yang saya blok hijau atau di bawahnya zona yang saya blok oranye, kemungkinan masih belum akan ada tren lebih lanjut ya. Jadi ini untuk pergerakan 1 minggu ini. Tetapi untuk hari ini fokusnya jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Zona hijau bagian atas dan zona hijau bagian bawah ini yang akan menjadi antisipasinya. Waspadai, saat ini bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot weekly. Selanjutnya adalah dari segi gold, flashback untuk monthly ya, karena sudah ada level baru lagi. History di bulan Maret ini sudah bisa ditarik untuk level area monthly-nya sebagai batasan pantau over yang berlaku nanti sampai dengan tanggal 30 April 2025, itu jatuh di 3.353 sampai dengan 3.420 sebagai resisten 3 dan 4-nya. Kemudian resisten keduanya itu jatuh di 3.218, resisten pertama itu jatuh di 3.083 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Zona tengah atau sebagai pivot monthly itu jatuhnya di 2993, sementara fokusnya ada di situ terlebih dahulu ya. Untuk level area bagian bawah saya skip dulu, nanti dibahasin pelan-pelan karena ini level area punyanya monthly. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, untuk planning kemarin di Outlook ya, itu adalah cari ancang-ancang setup buy. Ada 2 referensi sebenarnya. Yang pertama, memanfaatkan potensi misalkan ada koreksi, planning buy itu kemungkinan akan ada ketika harga itu sudah mampu bergerak di area zona tengah atau sebagai pivot. Aktual yang terjadi, harga tidak mampu terkoreksi ke zona tengah atau sebagai pivot, dan open market ada gap, tutup gap, dorong ke bawah sebagai level kuncinya 3073, ini aman, langsung ada bullish engulfing ya. Jadi untuk referensi planning buy kedua, selain di bagian zona tengah atau sebagai pivot ya, itu berada di area di atasnya 3073. Untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry buy di atasnya level area tersebut, seharusnya ini sudah keluar dari market yang mengingat untuk saat ini tuh sudah mencapai level area minor antara resisten 2 yang saat ini support dan resisten 3
yang berada di 3158. Posisi saat ini masih bermain-main di level area tersebut atau zona yang saya blok merah antara 3131 dan 3142, dengan catatan misalkan malam ini harga mampu maintain kembali di atasnya 3142, baru ada potensi target selanjutnya itu berada di 3158, maksimum adalah di 3179. Tetapi kalau misalkan ada koreksian ya dari segi template kecilnya, waspadai terlebih dahulu, targetnya jangan jauh-jauh, pantau zona yang saya blok hijau bagian bawah 3115 sampai dengan 3108 ya. Jadi kuncinya untuk gold, selama level area zona yang saya blok hijau ini aman, waspadai potensi arah atas terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan minimal H4-nya sudah mampu bergerak di bawahnya 3108 atau body candle-nya sudah mampu tutup di bawah level area tersebut, baru ada kemungkinan dia akan koreksi terlebih dahulu agak dalam. History high minggu yang sebelumnya ini yang akan menjadi next targetnya. Cuman untuk saat ini ada kecenderungan gold itu kuat banget ke dorong ke atas, jadi saya lebih fokus cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu. Untuk saat ini akan saya pantau dua level area. Pertama adalah di antara 3115 sampai dengan 3108 terlebih dahulu. Misalkan ada koreksi dan level tersebut mampu menahan pergerakan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru re-entry buy kembali, nggak masalah dari segi targetnya 3158. Tetapi kalau misalkan ternyata harga tidak mampu kedorong ke bawah dan langsung kehilangan untuk malam ini di atasnya 3142, hati-hati, planning masih tetap buy, tetapi resikonya lebih lebar. Minimal jarak untuk stop loss misalkan dapat di atasnya 3142 setelah terjadinya konfirmasi, setidaknya jarak untuk stop loss itu harus berada di 3124 ya, di bawah level area tersebut. Waspadai terlebih dahulu, selama zona yang saya blok hijau ini aman, arah atas ini yang menjadi antisipasi malam ini sampai dengan besok. Satu catatan, hati-hati, misalkan sebelum gold naik lebih tinggi, tetap waspadai aksi profit taking. Misalkan ada, ini mendadak bisa langsung turun ke 3083, maksimum adalah 3073 terlebih dahulu ya. Itu dari segi misalkan ada aksi profit taking. Kalau dari segi teknikalnya, selama masih belum kehilangan zona yang saya blok hijau di sini, saya lebih prepare re-entry, cari ancang-ancang setup buy kembali. Untuk saat ini lebih kecenderungan wait and see terlebih dahulu ya, karena ini masih bermain-main di zona tengah atau level area minor weekly. Selanjutnya untuk Bitcoin, jadi pergerakan dari segi level area SRP untuk Bitcoin sendiri itu penurunannya itu ketahan di history low di minggu yang sebelumnya. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame 4, harga itu balik lagi ke dorong ke atas mencapai level area batas bawah pivot yang berada di 84.300-an ya. Misalkan ini nanti lanjut ke dorong ke atas, untuk antisipasi minggu ini Bitcoin saya tidak antisipasi ke zona tengah atau sebagai pivot. Kemungkinan bisa aja ini langsung dijebol ke dorong area resisten ini yang akan menjadi target untuk minggu ini ya, 87.600, dengan catatan misalkan ada koreksi dari segi time frame 4-nya, harga tidak mampu bergerak kembali di bawahnya zona yang saya blok orange. Misalkan mau dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy, saya lebih prepare untuk rekan-rekan yang belum dapat posisi, setidaknya tunggu dulu time frame kecilnya. Misalkan ada kesempatan sedekat mungkin dengan level area support pertama weekly, untuk menekan resiko cari ancang-ancang setup buy tentunya lebih ideal ya. Tetapi kalau misalkan dapatnya harga sekarang, jarak untuk stop loss itu lumayan lebar, setidaknya itu harus berada di bawahnya low terdekat. Tetapi dari segi targetnya memang risk to rewardnya 1:1, tetapi ini lebar banget jarak stop loss ya, terkecuali misalkan ada kesempatan sedikit kedorong ke bawah. Selama level area blok orange ini aman, harga masih tetap berada di atasnya support, tentunya ini untuk menekan risiko yang lebih minim, ini lebih ideal ya daripada dapat harga sekarang. Jadi kesimpulannya untuk Bitcoin, zona pantaunya selama bagian bawah level kunci 81.700-an ini aman. Dari segi daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy. Target maksimum untuk minggu ini 87.600-an. Selanjutnya adalah untuk GBP/USD. Dari segi time frame H1-nya, harga itu nge-retest support untuk yang kedua kali saat ini ya, dan open market kemarin itu kan berada di zona tengah atau sebagai pivot. Kenaikannya kurang lebih pas di level area resisten pertama weekly, ini ke reject. Planning kemarin adalah selama level kunci bagian
atas 1.30000 ini aman, tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell, target terdekatnya berada di support pertama weekly. Harusnya ini udah keluar ya untuk planning yang kemarin. Untuk saat ini yang akan menjadi zona pantau atau antisipasinya, misalkan lanjut ke dorong ke bawah, tetap pantau di 1.2866 atau sebagai history low di minggu yang sebelumnya. Selama aman, ada peluang kemungkinan dia akan nge-retest sekali lagi di zona tengah atau sebagai pivot dengan level kuncinya 1.2944. Selama harga minimal H4-nya belum mampu tutup kembali di atas level area tersebut, waspadai potensi harga bisa aja lanjut ke dorong ke bawah sampai dengan nanti sebelum NFP ya. Jadi untuk GBP USD saya lebih prepare persiapan untuk re-entry kembali, cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya akan tunggu malam ini mampu atau tidak harga ke dorong ke atas untuk menekan risiko yang lebih kecil. Sebagai level kuncinya berada di 1.2944. Selama minimal H4-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, saya lebih prepare tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell. Next target selanjutnya berada di history low di minggu yang sebelumnya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD planning di outlook kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell, swingnya ketika harga sebagai level kuncinya 1.0858 ini dari segi body candle-nya minimal H4 atau idealnya daily tidak mampu tutup di atas level area tersebut. Untuk kenaikannya sendiri dari open market itu kurang lebih pas ketahan di zona yang saya blok hijau atau sebagai level area resisten pertama weekly, harga ke dorong ke bawah. Saat ini nge-retest di batas bawah pivot sebagai level kuncinya. Misalkan malam ini mampu bergerak di bawah level area tersebut, next target selanjutnya adalah di support pertama weekly. Tetapi kalau misalkan mampu menahan pergerakan, hati-hati, ada kecenderungan kemungkinan dia akan kedorong sedikit ke atas 1.0800 ini yang akan menjadi antisipasi ya. Untuk planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell, TP pertama adalah di batas bawah pivot, ini sudah kena, harusnya stop loss sudah dimajukan, keluar sebagian posisi kalau mau hold posisi sampai dengan di area support tentunya nggak masalah ya, tetapi amankan profitnya untuk saat ini. Dan yang akan menjadi level kunci, hati-hati untuk malam ini selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya 1.0800, saya lebih prepare re-entry kembali. Misalkan ada kesempatan harga dalam waktu 1 sampai dengan 3 jam ke depan ya, misalkan ada kesempatan ke atas ke reject di level area tersebut, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell dari segi targetnya 1.0753 ini yang akan menjadi TP maksimumnya. Kemudian untuk Audi USD, pergerakan untuk Audi USD, harga itu dari open market kemarin ketahan di level area support, terkoreksi ke atas tetapi ketahan di zona tengah atau sebagai pivot. Planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell, TP1 0.6263, TP2 maksimum 0.62400 ya. Ini sudah clear. Planning sell untuk minggu ini sudah tidak bisa digunakan kembali ya, karena sudah break di level area support kedua weekly. Posisi harga saat ini itu sedikit terkoreksi ke atas. Selama level kunci yang saat ini berlaku 0.6274 ini aman, tidak bergerak di atas level area tersebut, ada potensi kemungkinan akan bermain-main di antara support pertama weekly yang saat ini resisten sampai dengan support kedua weekly. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level area 0.6274, ringnya pun terbatas, pantau terlebih dahulu di zona tengah atau sebagai pivot ya. Untuk planning saya masih belum ada, jadi saya lebih menunggu atau wait and see untuk saat ini ya, dikarenakan sudah kena TP untuk planning minggu ini. Jadi break terlebih dahulu, menunggu konfirmasi lanjutan. Misalkan ada, nanti akan saya update di video lanjutan ya. Kesimpulannya untuk Audi USD, level kunci malam ini sampai dengan besok itu berada di 0.6273. Selama aman, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan dia break ke atas, ringnya pun terbatas, pantau di zona tengah atau sebagai pivot weekly. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini juga ada dua planning sebenarnya, cari ancang-ancang setup buy, tetapi harga ini sudah mencapai di atas target ya, jadi ini sudah tidak bisa digunakan kembali. Open market itu berada di atasnya pivot 1.4306, terkoreksi ke bawah, level zona tengah atau sebagai pivot ini aman dan langsung lari ke atas. Harga saat ini tuh bermain-main di level area resisten kedua weekly. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, body candle-nya itu sudah mampu tutup di atas level area tersebut. Jadi zona pantau malam ini sampai dengan besok, misalkan USD CAD ini lanjut ke dorong ke atas, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Level area minor jatuh di 1.4400 sampai dengan 1.4424 ini yang akan menjadi antisipasi selanjutnya. Sebagai batasan pantau over untuk minggu ini jatuh di 1.4446 sampai dengan 1.4475. Tetapi dari segi time frame kecilnya waspadai level area minor terlebih dahulu ya, dan
setelah membuat konfirmasi dari segi time frame H4 tadi, koreksinya dari USD CAD itu ketahan di level area minor. Sebagai level kunci, USD CAD kemungkinan belum akan ada terkoreksi selama level area minor bagian bawah yang berada di 1.4365 ini bertahan. Hati-hati, waspadai arah atas terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level area 1.4365, yang akan menjadi potensi atau antisipasi misalkan ada koreksi adalah di 1.43300 terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss planning kemarin juga sama. Untuk outlook di minggu ini, cari ancang-ancang setup buy dengan catatan misalkan harga dari segi time frame daily close-nya tidak mampu tutup di bawahnya support kedua weekly 0.8780. Dari segi time frame H1-nya sendiri, open market kemarin itu sebenarnya ada gap dan lumayan lebar juga. Kemudian harga kedorong ke atas, ketahan di level area support, terkoreksi lagi ke bawah sebagai support kedua weekly. Ini aman dan lanjut kembali ke dorong ke atas. Posisi harga saat ini itu sudah nge-retest di history high di minggu yang sebelumnya 0.88500-an. Harga saat video ini dibuat itu bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot 0.8823. Zona pantau malam ini sampai dengan besok, misalkan USD Swiss ini lanjut terkoreksi lebih dalam, yang akan menjadi antisipasi adalah zona yang saya blok orange bagian bawah dengan level kuncinya 0.8800. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai potensi ini bisa aja pullback kembali ke atas. Area yang akan menjadi antisipasi adalah balik ke resisten pertama 0.88400-an sampai dengan 0.88500-an. Jadi saya lebih prepare USD Swiss karena ini zona tengah atau sebagai pivot. Kalau mau cari ancang-ancang setup buy, setidaknya tunggu terlebih dahulu harga bergerak di atasnya 0.8830. Tetapi kalau misalkan harga lanjut ke dorong ke bawah, kemungkinan reversi buy itu akan ada di kisaran zona yang saya blok orange dengan level kuncinya minimal H4 masih belum mampu tutup di bawah history low di minggu yang sebelumnya. Misalkan saya gambar ya, kurang lebih ada potensi bisa aja ini kedorong ke bawah baru lanjut ke atas kembali, atau dia cukup berada di 0.8817 kedorong ke atas, terkonfirmasi di 0.88300 dan lanjut ke resisten pertama weekly. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen open market kemarin itu berada di support pertama weekly. Harga kedorong ke bawah kurang lebih pas ketika mencapai level area support kedua weekly 1.48700. Harga mendadak reject ke atas. Kenaikannya ini juga pas di zona tengah atau sebagai pivot 150.27. Posisi harga saat ini itu balik lagi di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya. Jadi sebagai level kuncinya, USD Yen kemungkinan akan lanjut kedorong ke atas setelah di level kunci ini H4-nya mampu tutup di atasnya 149.600-an kembali ya. Tetapi selama 1 sampai dengan 2 hari ke depan level tersebut misalkan aman, waspadai potensi bisa aja USD Yen balik lagi ke level area support kedua weekly. Zona pantau malam ini sampai dengan besok, kalau misalkan kedorong ke bawah, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu. 148.700 ini yang akan menjadi antisipasi, dan kenaikannya pantau di antara zona yang saya blok orange di sini dengan level kunci 149.600-an. Selama H4-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, waspadai potensi arah bawah terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan mampu tutup di atasnya level tersebut, ringnya pun terbatas, pantau kembali di antara zona tengah atau sebagai pivot. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.